Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kandi Rahman Sealdin dengan NIM 171062308 dengan nomor absen 32 di mata kuliah Digital Entrepreneurship kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan role model saya untuk bisnis plan saya ke depan. Di sini ada mall sampah. Apa itu mall sampah? Mall sampah adalah sebuah layanan jual beli sekaligus edukasi sampah dan lingkungan yang berbasis aplikasi. Jika nama aplikasinya adalah Mall Sampah, nama perusahaannya adalah PT Mall Sampah Indonesia. Di Mall Sampah, segala jenis serupa sisa barang menjelma jadi uang, bisa berupa eh, produk daur ulang ataupun bahan mentah yang bisa diolah kembali. Melalui Mall Sampah, sampah berpindah dari rumah, hotel, resto, perkantoran ke pemulung. Dan dari pemulung ataupun pengepul tersebut, itu sampah-sampah tersebut akan beralih ke industri, lalu menjelma menjadi produk daur ulang. Sejarah Mall Sampah. Pada tahun 2015, Adi Saifullah Putra, selaku founder dari Mall Sampah, mendirikan Mall Sampah dengan penekanan pada edukasi masyarakat melalui platform website sederhana. Lalu pada 2016 sampai 2018, Mall Sampah mulai memperluas jaringan mitranya. Mereka menjalin dengan beberapa perusahaan, beberapa pengepul yang bergerak perorangan, terlibat dalam berbagai program inkubasi. Inkubasi ini dapat berupa edukasi terhadap pengepul-pengepul yang perorangan tadi, ataupun cara mengolah daur ulang kepada perusahaan-perusahaan yang lain. Dan juga pada tahun-tahun 2016 sampai 2018, Mall Sampah mengembangkan pendanaan untuk platformnya. Lalu pada 2019, Mall Sampah meluncurkan aplikasi mobile dengan fitur baru untuk meningkatkan kenyamanan. Nah, di sini di 2019 ini Mall Sampah dia meluncurkan aplikasi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dia hanya berbasis website. Lalu di pada tahun 2020 sampai 2023, saat ini Mall Sampah masih berjalan walaupun belum ada pencapaian baru. Tapi di sini Mall Sampah terus memperluas layanannya dan mendapatkan penghargaan atas inovasinya. Lalu menjadikan platform daur ulang terdepan di Indonesia. Ini sebagai visi misi Mall Sampah juga, mereka ingin menjadi platform daur ulang yang paling baik di Indonesia. Untuk tantangan Mall Sampah sendiri, Mall Sampah berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas jaringan mitranya ke seluruh Indonesia, dan mengembangkan teknologi yang lebih inovatif untuk pengelolaan sampah. Jadi ini memang masalah tantangan yang cukup berat. Jadi diharapkan Mall Sampah masih bisa berkembang dan beradaptasi dengan eh, masyarakat Indonesia. Baik itu aja, saya akan lanjut ke latar belakang usaha saya. Baik, di sini latar belakang usaha saya. Di sini ada Darlang. Darlang terinspirasi dari PT Mall Sampah Indonesia, sebuah platform jual beli produk hasil daur ulang yang inovatif dan berkelanjutan. Didirikannya Darlang dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan. Oh ya, Darlang itu singkatan dari daur ulang. Jadi permasalahannya adalah volume sampah yang terus meningkat. Indonesia, faktanya Indonesia menghasilkan 64 juta ton sampah per tahun dan jumlah ini akan terus meningkat. Namun dengan jumlah sampah yang terus membludak tersebut, tingkat daur ulang yang masih rendah. Hanya sekitar 10% sampah di Indonesia yang didaur ulang. Jadi di antara 64 juta ton sampah per tahun tersebut, yang berhasil didaur ulang hanya sekitar 6,4 juta ton yang berhasil didaur ulang. Lalu permasalahan selanjutnya kurangnya akses ke produk hasil daur ulang. Inilah yang menjadi permasalahan inti Darlang.
masyarakat masih kesulitan untuk menemukan produk hasil daur ulang yang berkualitas dan terjangkau. Kita pasti sering melihat produk-produk daur ulang, namun harga yang ditawarkan itu masih terjangkau mahal. Bahkan jika diibaratkan dengan produk yang sama dengan tidak berbasis bahan daur ulang, itu harganya masih kalah dengan produk tersebut. Jadi Darlang hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Darlang ingin menjadi platform jual beli produk hasil daur ulang yang mudah diakses dan terjangkau bagi semua orang. Untuk caranya sendiri mungkin kita masih melakukan survei dengan produk-produk ataupun pengepul-pengepul yang lokal. Lalu ada deskripsi aplikasi. Di sini deskripsi aplikasinya mungkin kami masih bingung Darlang itu akan menjadi aplikasi atau sebuah marketplace saja. Jadi saya jelasin dulu deskripsinya. Darlang adalah aplikasi jual beli produk hasil daur ulang yang menghubungkan dengan pengguna dengan penjual produk hasil daur ulang. Berikut adalah beberapa fitur utama Darlang. Yang pertama ada jual beli produk hasil daur ulang. Pengguna dapat membeli berbagai macam produk hasil daur ulang seperti plastik, kertas, kaca, dan logam, ataupun produk-produk daur ulang yang sudah jadi. Dan juga penjual-penjual di sini bisa masuk dan keluar dengan bebas. Jadi untuk harganya mungkin masih bisa menjadi lebih murah. Lalu yang kedua ada informasi tentang produk. Darlang menyediakan informasi tentang asal-usul. Jadi misalkan produk hasil daur ulangnya itu eh, sepatu. Jadi sepatu itu akan dijelaskan bahannya dari apa, terus eh, sampah-sampah tersebut dikumpulkan dari mana, seperti itu. Lalu ada proses daur ulang dan manfaat dari setiap produk hasil daur ulang. Darlang memiliki dua jenis pengguna. Yang pertama ada penjual. Penjual ini seperti yang udah jelasin tadi, adalah individu ataupun UMKM yang memproduksi dan menjual hasil daur ulang. Lalu yang kedua adalah pembeli. Pembeli adalah masyarakat yang ingin membeli produk hasil daur ulang. Darlang menggunakan bisnis marketplace. Untuk ini saya masih lakukan survei antara membuat aplikasi atau hanya marketplace. Darlang mendapatkan penghasilan dari komisi setiap transaksi yang terjadi di aplikasi. Ini sumber utama penghasilan Darlang. Jadi mungkin eh, setiap transaksi yang terjadi di Darlang, Darlang akan mengambil komisi beberapa persen dari hasil jual nilai jual produk tersebut. Lalu keunggulan Darlang sendiri dibandingkan platform daur ulang lainnya lebih mudah diakses. Yang pertama, yang kedua ada lebih banyak pilihan produk, yang ketiga lebih informatif dan yang keempat lebih aman. Ini masih menjadi tujuan Darlang, walaupun untuk eh, marketplace ataupun aplikasi yang serupa dengan Darlang ini saya masih belum nemu, tapi kemungkinan ini masih menjadi tujuan utama Darlang. Lanjut ke visi misi Darlang, menjadi platform jual beli hasil daur ulang terdepan di Indonesia, membantu meningkatkan tingkat daur ulang dan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Diharapkan juga dengan minat masyarakat yang tinggi terhadap produk hasil daur ulang, sampah-sampah yang 64 juta ton per tahun tadi bisa berkurang, ataupun eh, dari yang didaur ulang hanya 10% mungkin bisa menjadi 20%, 30%, ataupun nambah lagi. Lalu misinya mempermudah akses, menawarkan berbagai macam produk, meningkatkan edukasi, lalu mendukung pengembangan industri daur ulang di Indonesia. Darlang berharap dapat menjadi solusi yang efektif untuk permasalahan sampah di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanisa Ramadhania Zahra. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perusahaan role model dan juga business plan.
Perusahaan role model saya ini Rentik yang memiliki kepanjangan Rent and Boutique, di mana Rentik merupakan sebuah platform penyewaan busana online yang menawarkan busana-busana dari desainer dengan harga yang lebih terjangkau. Founder dari Rentik ini sendiri merupakan dua orang perempuan, yakni Katy dan Dea Salsabila Amira, yang berusaha menghadirkan layanan untuk menjawab kebutuhan perempuan di bidang fashion. Kebutuhan perempuan yang menjadi fokus utama layanan Rentik, yakni penyewaan busana untuk menghadiri acara-acara penting seperti graduation, wedding, pre-wedding, bridesmaid, maupun outfit ke kantor. Selanjutnya, bagaimana Rentik ini berdiri dimulai pada tahun 2018. Founder dari Rentik menemukan permasalahan di kalangan perempuan, yakni banyak perempuan yang merasa tidak ada baju yang bisa digunakan saat membuka lemari pakaian, padahal banyak sekali pakaian yang menumpuk. Oleh karena itu, di tahun 2019, berdirinya Rentik sebagai jawaban atau solusi dari permasalahan tersebut dengan mengusung tema Sustainable Fashion yang menawarkan dua sistem layanan, yakni one-time rental dan juga sistem langganan per bulan, di mana pengguna bisa menyewakan sebanyak 8 item per bulannya. Kemudian, di tahun 2019, Rentik memiliki 5.000 koleksi busana dan menjalin kerjasama dengan 60 desainer lokal dan bekerjasama dengan distributor merek fashion terbesar di Indonesia, yakni PT Mitra Adi Perkasa, untuk menghadirkan layanan penyewaan baju dari merek fashion internasional terkenal seperti Michael Kors dan juga Donna Karan New York. Kemudian di tahun 2020, Rentik bekerjasama dengan layanan Prope House of Laundry dan Viva Glow Color Wash, di mana tujuannya untuk menjamin kebersihan dan juga keamanan pengguna dalam penyewaan baju di Rentik. Rentik juga mendapatkan penghargaan sebagai aplikasi terbaik dari Google Asia Pasifik untuk kategori Hidden Gem. Di tahun 2022 sampai dengan 2023, Rentik memperluas bisnisnya dengan tersedia di 31 provinsi di Indonesia, serta memiliki 55.000 pengguna aktif. Rentik juga menambahkan opsi pembayaran berupa OVO, Kredivo, ShopeePay, Transfer Bank, dan juga Kredit Bank untuk memudahkan dalam sistem pembayaran digital. Kemudian di tahun 2024, Rentik menjadi rental baju terfavorit di Indonesia dan mendapatkan rating 4,6 dalam ulasan di Google Play Store. Kemudian selanjutnya adalah proposal bisnis plan saya, yakni Verstyle.Trend, jasa penyewaan baju dan aksesoris atau rental services. Pertama-tama, yakni latar belakang. Industri tekstil dan fashion merupakan lingkup penting yang menjadi pemasok kebutuhan primer atau sandang bagi masyarakat. Industri tekstil sangat berperan untuk menyediakan produk-produk busana siap pakai yang sesuai dengan selera dan permintaan masyarakat. Namun di era digital saat ini, mendorong timbulnya percepatan perubahan tren dan gaya berpakaian masyarakat, di mana masyarakat lebih banyak terpapar informasi yang melahirkan tren-tren baru dan melahirkan orang-orang yang takut akan ketinggalan tren tersebut. Fenomena ini disebut juga dengan FOMO atau Fear of Missing Out, di mana fenomena ini kemudian dapat melahirkan budaya konsumtif dan juga impulsif buying dalam masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap tingginya permintaan masyarakat terhadap fashion dan memberikan dampak pada pengeluaran masyarakat yang semakin banyak dan kuantitas limbah tekstil yang semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa industri fashion berkontribusi sebanyak 92 juta ton sampah solid di tempat pembuangan akhir. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah tekstil dan peningkatan penerapan konsep sustainable fashion untuk mewujudkan sistem produksi dan pemakaian industri tekstil yang lebih ramah lingkungan. Oleh karena itu, Verstyle.Trend berusaha menjawab tantangan untuk ikut berkontribusi dalam sustainable fashion sebagai platform online yang memberikan layanan penyewaan baju, aksesoris, dekorasi dengan koleksi busana dan barang yang beragam untuk memenuhi pilihan gaya konsumen tanpa menambah tumpukan baju dan limbah. Kemudian selanjutnya deskripsi produk dari Verstyle.Trend merupakan aplikasi penyewaan pakaian yang terinspirasi dari konsep fairy tale atau negeri dongeng, di mana bermakna untuk menciptakan lemari impian di negeri dongeng bagi masyarakat melalui penyewaan baju dan barang dengan koleksi yang beragam, serta menawarkan harga yang lebih terjangkau. Fitur Verstyle.Trend diantaranya yakni Lend Your Style, di mana tujuannya untuk memaksimalkan penggunaan pakaian dari pengguna ataupun individu dengan menyewakan bajunya di Verstyle.Trend. Selanjutnya ada fitur Collection kategori, di mana nantinya pengguna bisa memilih busana berdasarkan gaya ataupun referensi warna pilihan tren terkini atau favorit dari pengguna. Kemudian, Verstyle.Trend juga menawarkan fitur aksesoris dan decoration untuk menyewakan perlengkapan ataupun alat-alat dekorasi untuk acara-acara tertentu.
Kemudian dalam memberikan kemudahan bagi pengguna, setiap produk dalam layanan Fashtel.trend dilengkapi dengan gambar, kualitas tinggi, dan juga deskripsi detail tentang produk atau barang yang ingin disewakan. Selain itu, Fashtel.trend juga memungkinkan pengguna memberikan ulasan ataupun rating setiap pakaian yang mereka sewa, di mana membantu calon penyewa lainnya dalam membuat keputusan sebelum melakukan penyewaan, dan memberikan umpan balik konstruktif kepada penyedia pakaian. Fashtel.trend juga memberikan kemudahan dalam pembayaran, di mana menyediakan pilihan pembayaran digital untuk lebih memudahkan transaksi bagi pengguna. Selain itu, pengguna juga diberikan dua opsi pengiriman, yakni mengambil langsung dari warehouse Fashtel.trend ataupun menggunakan jasa pengiriman dari mitra Fashtel.trend. Fashtel.trend juga menghadirkan fitur pre-love dan repair untuk membantu pengguna lain menjual pakaian dengan kualitas bagus, tetapi sudah jarang digunakan pakaiannya, ataupun memperbaiki produk dan busana konsumen melalui kerjasama dengan desainer, penjahit lokal, dan pengrajin lokal agar busana ataupun produk tetap indah dan nyaman untuk digunakan. Fashtel.trend juga menghadirkan fitur Very Things Tips, di mana dapat diakses gratis dan bermanfaat untuk mengedukasi dan memberikan informasi tentang cara merawat pakaian yang baik dan benar. Serta terdapat fitur Ask Your Stylist untuk memudahkan pengguna bisa berinteraksi dan berkonsultasi dengan stylist terkait busana yang cocok untuk pengguna sehingga masyarakat bisa lebih peduli dalam memilih busana tanpa harus takut fear of missing out. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama aku Hasna. Aku dari program studi Bisnis Digital Universitas Negeri Jakarta. Dan di video ini aku akan menjelaskan mengenai role model aku untuk bisnis aku, yaitu Duolingo. Sebelumnya aku akan menjelaskan sedikit-sedikit apa itu sih Duolingo itu. Duolingo merupakan aplikasi belajar untuk belajar bahasa yang dapat diakses di seluruh dunia yang berfokus pada engineering. Aplikasi ini merupakan subscription based, yang artinya mereka sangat bergantung pada subscription pada pelanggan yang menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya mengenai tampilan pembuatan Duolingo, yang pertama pada tahun 2011, Louis Vuitton dan mahasiswanya Severin Hector membuat aplikasi ini dan hingga 300.000 dan terdapat 300.000 pengguna beta dalam penggunaan aplikasi ini. Pada tahun 2012, mereka meluncurkan aplikasi ini pada iOS dan website. Jadi pada tahun itu belum ada di Android. Pada tahun 2013, mereka terus berkembang dan akhirnya mendapatkan nominasi Apple App of the Year, dan mereka juga meluncurkan aplikasi ini di Android. Pada tahun 2016, mereka sudah mencapai 100 juta orang yang mendaftar pada aplikasi ini, dan mendapat lebih dari 18 juta orang yang memakai aplikasi ini secara berkala. Pada tahun 2017, mereka mengumumkan bahwa mereka akan membuat aplikasi ini yang awalnya free menjadi subscription based, dan juga mereka menambahkan ads untuk mempromosikan aplikasi ini. Dan pada tahun 2017 juga sudah bertambah hingga 300 juta pendaftar pada aplikasi Duolingo. Pada tahun 2018, mereka mengumumkan bahwa sudah terdapat 25 juta pengguna aktif, dan mereka juga meluncurkan aplikasi hard, yang artinya mereka untuk pengguna gratis hanya bisa memainkannya secara berkala. Dan pada tahun 2019, mereka menambahkan sebuah fitur seperti stories untuk reading practice dan gamified untuk leaderboards, maksudnya ada rankingnya seperti itu. Nah, dan pada tahun 2000 itu juga mereka diumumkan menjadi salah satu $1 billion startups, yang artinya startup mereka ini sudah mencapai miliaran. Dan pada tahun 2020 mereka berhasil menjadi salah satu tes untuk sertifikat, yaitu kayak misalkan kalau kita dengar seperti TOEFL atau IELTS seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya. Pada proposal ini
saya berencana membuat bisnis yang berjudul Dwi Bahasa, yang berfokus pada pembelajaran bahasa. Latar belakang dalam pembuatan bisnis ini, saya melihat bahwa bahasa merupakan kunci utama untuk berkomunikasi, mau dalam setiap hal di kehidupan kita. Pada pandemi COVID-19 kemarin, kita dapat melihat perilaku orang-orang yang awalnya nggak suka K-pop jadi suka K-pop, yang awalnya nggak suka anime jadi suka anime, yang awalnya nggak suka drama jadi suka drama seperti itu. Dan dalam konteks dan kita lihat beberapa orang jadi sangat ingin belajar bahasa untuk mengetahui apa yang dibicarakan, apa yang menjadi topik dalam hal-hal favorit mereka. Dalam konteks ini, saya menciptakan Wibahasa yang merupakan platform pembelajaran yang menarik untuk memadukan minat dalam pembelajaran bahasa dan juga budaya dari beberapa mancanegara. Mengingat dampak pandemi COVID yang kemarin, saya percaya bahwa platform pembelajaran bahasa secara digital ini menjadi salah satu solusi ideal bagi mereka yang ingin memanfaatkan waktu luang mereka untuk belajar bahasa dan agar mereka dapat belajar lebih lanjut dan mengetahui lebih lanjut bahasa-bahasa yang mereka tertariki, seperti Korea, Cina, Jepang, atau India. Bahasa Inggris juga termasuk seperti itu. Sekian dari video saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan role model yang saya pilih, yaitu Satu Sehat. Mungkin rekan-rekan masih ingat sebuah aplikasi yang selalu kita buka sebelum masuk ke public places pada saat COVID-19. Nah, Satu Sehat ini sebelum berevolusi mempunyai nama Peduli Lindungi. Nah, Peduli Lindungi ini dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dan juga BUMN. Terus, nah, aplikasi ini tuh dikenalkan ke publik pada bulan April tahun 2020 saat COVID-19 mulai merajalela dan WHO atau World Health Organization menetapkan kejadian ini sebagai pandemi. Lalu, pada tahun 2021, aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang harus dimiliki seseorang karena di aplikasi inilah seseorang bisa mengunjungi tempat-tempat publik gitu. Nah, guna dari aplikasi ini tuh untuk melacak kegiatan pulang pergi seseorang secara digital agar Kemenkes lebih mudah untuk mengakses dan juga menyortir data gitu. Nah, selain itu, Peduli Lindungi juga dapat memeriksa tingkat resiko COVID-19 di lingkungan sekitar mereka. Nah, di tahun 2022, tahun 2022, aplikasi Peduli Lindungi mengalami peningkatan dengan mengembangkan fitur mereka untuk mengakses sertifikat vaksinasi. Nah, selain sertifikat vaksinasi, di aplikasi ini pun kita bisa booking appointment, kayak mau di mana nih vaksinnya gitu. Lalu pada tahun 2023, tepatnya tanggal 28 Februari, Peduli Lindungi ini berevolusi menjadi Satu Sehat. Namun Satu Sehat ini baru bisa digunakan pada tanggal 1 Maret 2023. Nah, saat ini Satu Sehat menjadi salah satu aplikasi pelayanan kesehatan Indonesia atau Indonesia Health Service dengan berbagai macam fitur. Yang pertama ada rekam medis elektronik, lalu ada appointment scheduling, ada info tentang program-program kesehatan, dan berbagai fasilitas lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang dari proposal yang saya buat. Di tengah huru-hara aplikasi media sosial yang sekarang lagi ramai dibicarakan, sektor kesehatan pun menjadi salah satu sektor yang terpengaruh dengan kemajuan iptek. Namun meskipun telah mengalami kemajuan, ternyata masih banyak nih fasilitas kesehatan yang belum memadai dan masuk ke daerah-daerah terpelosok. Nah, ketidaksetaraan aksesibilitas antar daerah ini melahirkan dampak negatif. Sebagai contoh, daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan yang layak, masyarakatnya tuh cenderung memiliki kualitas hidup yang rendah. Mereka
susah untuk mendeteksi penyakit apa yang mereka rasakan, mereka alami gitu. Sehingga mereka tidak mendapatkan perawatan medis intensif sesuai dengan perawatan yang yang mereka harus dapatkan. Nah, hal ini tuh memicu tingginya angka kesakitan atau bahkan sampai kematian masyarakat. Nah, maka dari itu, dengan menggabungkan teknologi dan melihat permasalahan yang terjadi di bidang kesehatan, saya mengambil peluang dengan menghadirkan sebuah platform yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan fasilitas kesehatan melalui pendataan per kepala agar terjadi efisiensi dalam transformasi pemeliharaan kesehatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimur Albana dengan NIM 17106230333 dan nomor absen nomor 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 2 poin. Yang pertama, tentang role model saya, kemudian yang kedua, tentang bisnis plan berdasarkan role model saya. Role model saya pada presentasi kali ini adalah Ghibli Studios, yaitu sebuah studio animasi yang berasal dari Jepang. Langsung ke timeline perusahaan tersebut, yaitu pada tahun 1985, Studio Ghibli didirikan oleh 2 animator legendaris yang bernama Hayao Miyazaki dan Isao Takahata. Pada rentang tahun 1986 sampai 1989, film-film awal studio tersebut mulai mendapatkan pengakuan dan atensi dari para masyarakat dalam negeri dan juga luar negeri. Tahun 1997 sampai 2001, Studio Ghibli semakin terkenal di mata dan telinga orang-orang di masyarakat di bumi karena beberapa filmnya yang mendapatkan penghargaan dalam skala internasional. Pada tahun 2001 pula, Studio Ghibli mendirikan Museum Ghibli di Mitaka, Tokyo, Jepang. Museum tersebut langsung menjadi target destinasi wisata para masyarakat di sana dan juga beberapa masyarakat dari mancanegara. Pada tahun 2005 pula, mereka mendirikan Ghibli Park di Nagakote Aichi, Jepang. Langsung menjadi booming di negara Jepang tersebut. Pada tahun 2018, Isao Takahata meninggal dunia. Kemudian Hayao Miyazaki menjadi penasehat dan direktur dilanjutkan oleh anaknya Hayao Miyazaki, yaitu Goro Miyazaki. Lanjut ke pembahasan bisnis plan dari saya, yaitu tentang Studio Buana, Studio Animasi Revolusioner Indonesia. Latar belakang pada bisnis plan kali ini disebabkan oleh karena industri animasi Indonesia sudah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bisa dibuktikan dengan munculnya banyak perusahaan studio animasi yang baru, kemudian permintaan terhadap animasi yang meningkat dari berbagai sektor, mulai dari komersial, dari perusahaan-perusahaan, kemudian dari beberapa hal lainnya. Nah, namun dengan meningkatnya pertumbuhan studio animasi di Indonesia, belum juga dapat kita lihat sebuah karya yang dapat berkompetisi pada kancah internasional. Hal ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Nah, salah satunya yang pertama, kurangnya pendanaan yang dimiliki oleh studio animasi pada saat ini di Indonesia. Kemudian juga di Indonesia ini kurang talenta-talenta muda dan minat dari para pemuda yang kreatif dan terampil pada pembuatan proses animasi. Ketiga, kurangnya promosi yang dilakukan oleh studio animasi tersebut dalam mempromosikan karya tersebut. Setelah terlihat beberapa penghambatnya, dapat pula kita simpulkan bahwa studio animasi itu bisa lebih dari itu. Maka dari itu, Studio Buana hadir untuk melengkapi beberapa kekurangan-kekurangan tersebut. Langsung kita masuk pada deskripsi perusahaan. Studio Buana adalah studio animasi yang berfokus pada pembuatan film dan series animasi. Dengan menghadirkan cerita menarik serta karakter dan visual yang unik, visi dari studio kami yaitu menjadi studio animasi terdepan di Indonesia yang menghasilkan karya animasi berkualitas tinggi dan inspiratif, sehingga masyarakat dapat tertarik dan terinspirasi dari studio animasi kami. Kemudian misi kami yaitu menciptakan film dan atau serial animasi dengan cerita menarik, karakter unik, dan visual memukau, serta memberikan pelatihan talenta-talenta muda untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam pembuatan proyek animasi. Demi tercapai tujuan, kami mengandalkan strategi kami untuk meningkatkan pendanaan, di antaranya menjalin kerjasama dengan investor, menawarkan jasa pembuatan animasi,
menjual merchandise atau produk kreatif. Poin ini bisa dilakukan jika sudah terdapat sebuah karya yang bisa dinikmati. Dan yang terakhir, Studio Buana berkomitmen untuk memberikan karya animasi yang terbaik bagi para pecinta animasi khususnya dan umumnya kepada para seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa animasi dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan cerita, edukasi, dan hiburan kepada masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fatimah Albana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyiudi Oktora dengan nomor absen 18 dengan NIM 1710623048. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi role model saya yaitu Yummy Apps. Yummy Apps adalah media digital anak perusahaan milik IDN Media yang memuat konten tutorial memasak, makanan, resep, dan eksplorasi kuliner di Indonesia. Untuk timeline sejarahnya sendiri, Yummy Apps diluncurkan pada 8 Juli 2016 dan awalnya hanya tersedia di platform media sosial Facebook dan Instagram. Lalu pada 8 Juli 2019, 3 tahun setelah itu, Yummy meluncurkan aplikasi seluler bernama Yummy Apps yang memungkinkan pengunjung untuk mengunggah dan mencari seputar resep orisinal yang dibuat pengguna. Aplikasi yang ingin saya kembangkan dari Yummy Apps ini adalah saya ingin membuat sebuah aplikasi yang sama, tapi dengan inovasi fitur-fitur baru yang inovatif seperti itu, yaitu Cooking App. Untuk latar belakangnya sendiri, dalam era modern saat ini, kita disuguhkan dengan berbagai alat elektronik canggih dan aplikasi yang mempermudah berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari perangkat pintar yang memudahkan komunikasi hingga aplikasi yang menyediakan layanan beragam. Nah, kita bisa melakukan berbagai hal dengan cepat dan praktis. Namun, fenomena ini juga membawa dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam hal pola makan dan kesehatan tubuh. Makanan cepat saji, produk frozen food, mie instan, dan pesanan restoran cepat saji melalui aplikasi online telah menjadi pilihan utama dalam kehidupan sehari-hari yang serba sibuk ini. Meskipun memberikan kemudahan, kecenderungan ini membawa resiko terhadap kesehatan. Makanan instan ini seringkali mengandung tinggi gula, lemak jenuh, dan garam yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan termasuk obesitas, penyakit jantung, dan masalah metabolik. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah dampak negatif ini, saya memiliki gagasan untuk menciptakan sebuah cooking apps yang inovatif, di mana aplikasi ini nggak hanya berfungsi sebagai panduan memasak, tetapi juga sebagai solusi yang menyeluruh untuk meningkatkan gaya hidup sehat. Nah, dalam aplikasi ini juga pengguna akan menemukan berbagai resep masakan yang tidak hanya lezat, tetapi juga mudah, cepat, dan praktis untuk disiapkan di rumah. Selanjutnya ada visi dan misi. Untuk visinya sendiri, yaitu menjadi mitra setia bagi para pengguna dalam menjelajahi dunia memasak dengan percaya diri dan kreatif, serta menjadi solusi terkemuka dalam mempromosikan gaya hidup sehat melalui inovasi teknologi. Lalu untuk visinya, yang pertama ada menghadirkan berbagai resep masakan yang lezat, sehat, mudah, dan praktis diakses untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna dalam memasak di rumah. Yang kedua ada memberikan panduan memasak lengkap dengan video tutorial interaktif untuk memastikan pengguna, terutama para pemula, dapat menghasilkan hidangan yang sempurna. Dan yang ketiga, ada berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, serta berusaha untuk menjadi pionir dalam mempromosikan gaya hidup sehat melalui teknologi. Lalu, untuk tujuannya sendiri, yang pertama ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Yang kedua, memudahkan akses terhadap berbagai resep masakan. Yang ketiga, ada membantu pengguna meningkatkan keterampilan memasak. Lalu untuk manfaatnya, yang pertama, mendorong gaya hidup sehat. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada makanan cepat saji. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan keterampilan memasak. Selanjutnya, di deskripsi produk.
Untuk deskripsi produknya sendiri, aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi yang praktis bagi para pengguna yang ingin memasak di rumah, namun terkendala oleh keterbatasan waktu, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam aplikasi ini, pengguna akan menemukan berbagai fitur yang dirancang untuk memudahkan proses memasak dan meningkatkan kualitas hidangan yang dihasilkan. Salah satu fitur utama dalam aplikasi ini adalah koleksi resep masakan yang beragam dan mudah diakses. Eh, Lalu ada fitur pencarian canggih juga yang memudahkan pengguna untuk menemukan resep berdasarkan preferensi pribadi mereka seperti jenis makanan, waktu yang tersedia, dan bahan-bahan yang dimiliki di dapur. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan panduan memasak lengkap dengan video tutorial interaktif yang sangat membantu pemula untuk memasak. Lalu di aplikasi ini juga akan menawarkan fitur belanja bahan di mana pengguna dapat mudah memesan semua bahan yang mereka perlukan untuk memasak, mulai dari sayuran, daging, ikan, hingga bahan pokok langsung dari aplikasi. Lalu untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan memasak pengguna, aplikasi ini juga menyediakan fitur belajar memasak. Nah, di fitur ini, pengguna dapat mengikuti kelas-kelas khusus yang dipandu oleh koki profesional yang akan memberikan pelatihan praktis dan tips bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan memasak mereka. Eh, Lalu di kelas-kelas ini nggak hanya mengeksplorasi berbagai teknik makanan aja, namun menyajikan wawasan mendalam tentang keunikan setiap hidangan dan penggunaan bahan-bahan tertentu. Nah, yang lebih menariknya lagi, pengguna yang telah memiliki pengalaman di dunia memasak dan berperan aktif dalam komunitas juga dapat membagikan resep mereka tersendiri. Nah, fitur ini menciptakan jembatan antara para ahli memasak dan pengguna. Nah, jadi uh, bisa menciptakan kolaborasi. Uh, Lalu, dengan menyediakan berbagai fitur dan sumber daya yang lengkap ini, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi mitra setia bagi para pengguna dalam menjelajahi dunia memasak yang lebih percaya diri dan kreatif. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zanata Mukni, nomor absen 7. Di sini saya akan memaparkan role model saya, yaitu aplikasi Bright Story. Bright Story ini merupakan platform perencanaan pernikahan terdepan di Indonesia yang membantu para calon pengantin dalam menemukan vendor pernikahan, mendapatkan inspirasi pernikahan, serta merencanakan seperti apa pernikahan impian mereka. Di sini ada CEO dari aplikasi Bright Story, yaitu Kevin Mintaraga. Lanjut ke timeline. Jadi di tahun 2012 sebelum Blazer didirikan, Kevin Mintaraga mendapatkan inspirasi dari pengalamannya sendiri, yaitu saat mempersiapkan pernikahan bersama sang istri. Hingga akhirnya di tahun 2014, Playstory didirikan oleh Kevin dengan meluncurkan platform online. Lalu dalam kurun waktu 2 tahun, Playstory sudah meluncurkan aplikasi mobile untuk Android dan iOS, serta melakukan ekspansi ke luar negeri tepatnya di tahun 2015. Di tahun 2018, Playstory terus mengembangkan banyak fitur, salah satu fitur utamanya yaitu Playstory Fair. Lalu di tahun 2019, 1 tahun setelahnya, Playstory diakuisisi oleh Tokopedia dan menghadirkan fitur Playstory Live karena pada saat itu maraknya wabah COVID. Lalu di tahun 2022, Playstory terus berinovasi dan mengembangkan banyak fitur-fitur baru, antara lain seperti Playstory Venue dan Playstory Planner. Hingga saat ini, Story telah menjadi aplikasi perencanaan pernikahan terdepan di Indonesia dan sudah memiliki kurang lebih 20.000 vendor dari 60 negara di Asia Tenggara, Australia, India, dan Amerika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dan juga tujuan dari aplikasi yang ingin saya kembangkan, yaitu Revent.id yang bergerak di bidang event. Industri event di Indonesia ini telah mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat itu menyadari akan pentingnya sebuah acara sebagai sarana untuk merayakan momen dan juga saling berinteraksi. Nah, sebelum berlangsungnya sebuah acara, tentu saja banyak hal-hal yang harus disiapkan, mulai dari venue, catering, serta properti lainnya, sehingga pastinya kita akan membutuhkan jasa penyewaan. Namun ternyata masih banyak kendala yang terjadi dalam mempersiapkan
hal-hal tersebut seperti keterbatasan dalam memberi properti dan jasa serta kurangnya transparansi dalam proses penyewaan yang dapat menimbulkan keresahan bagi para pihak yang terlibat. Nah, dari keresahan yang ada, saya mengambil peluang dengan menyediakan platform online penyewaan secara peer-to-peer yang tentunya akan menjadi solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan jasa sewa. Nah, melalui platform ini tuh nantinya para pengguna akan lebih mudah dalam mencari dan juga melakukan penyewaan properti serta jasa. Revent.id akan menyediakan berbagai pilihan penyewaan yang sesuai dengan kebutuhan para pengguna, mulai dari venue, dekorasi, sound system, serta menyediakan penyewaan jasa seperti vendor, catering, fotografi, dan masih banyak lagi. Revent.id juga akan menyediakan sistem penilaian dan ulasan, dan juga akan menyajikan informasi mengenai biaya sewa serta syarat dan ketentuan secara transparan yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat. Sistem pembayaran pun akan dilakukan secara online yang sudah terjamin keamanannya, sehingga para calon penyewa dan penyedia jasa dapat bertransaksi dengan mudah dan nyaman. Tak hanya itu, platform ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan bagi para penyedia jasa sewa dikarenakan biaya sewa yang lebih rendah serta akses pasar yang lebih luas. Dengan hadirnya platform yang dilengkapi fitur-fitur tersebut, tentunya akan memudahkan proses penyewaan serta memberikan pengalaman yang baik bagi para pengguna. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama itu untuk mempermudah proses penyelenggaraan event dengan membantu para pengguna dalam mencari dan menyewa barang serta jasa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu sebagai platform online yang menyediakan beragam pilihan barang dan jasa mulai dari dekorasi, peralatan, hingga layanan seperti vendor dan catering, sehingga dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya para pengguna. Yang ketiga yaitu menjadi platform online yang terpercaya dengan menyediakan informasi harga yang jelas dan transparan. Yang keempat, membantu para pengguna dalam memilih penyedia layanan yang telah terverifikasi dan terpercaya, sehingga dapat memastikan barang dan jasa yang ingin disewa memiliki standar kualitas yang baik. Dan yang terakhir, yaitu memberikan peningkatan pengalaman bagi para pengguna dengan mempermudah akses penyewaan, serta memberikan pilihan lebih luas yang diinginkan pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilsya Fikotul Inayah dengan NIM 17110623014. Kali ini saya akan menjelaskan tentang role model proposal saya dan juga latar belakang dari proposal saya. Untuk role model saya, yaitu Lemonade. Lemonade adalah sebuah aplikasi media sosial baru yang dibuat oleh perusahaan ByteDance, di mana ByteDance sendiri juga merupakan pendiri dari aplikasi TikTok. Aplikasi Lemonade sering disebut seperti panduan dari Instagram dan juga Pinterest yang membahas mengenai gaya hidup. Aplikasi Lemonade telah diinstal sebanyak 650.000 kali di Amerika Serikat hanya dalam waktu 1,5 minggu terakhir. Lalu aplikasi Lemonade juga sudah menduduki posisi nomor 2 di Apple App Store kategori gaya hidup. Lalu juga aplikasi Lemonade sudah di-download diunduh sebanyak 17 juta kali secara global sejak diluncurkannya, dengan Jepang yang menjadi pasar terbesar dari Lemonade dengan 36,5% dari unduhan. Lalu timeline Lemonade, aplikasi Lemonade sendiri pertama kali diluncurkan di App Store pada 12 Maret 2020, lalu menyusul di Google Play Store pada 25 Maret 2020. Nah, negara pertama yang bisa mengakses Lemonade adalah negara Jepang, lalu menyebar ke Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Lemonade sendiri diciptakan oleh ByteDance untuk menyaingi sebuah aplikasi dari Cina, yaitu Xiaohu Hongshu, atau yang dikenal dengan Little Red Book di sejumlah negara. Pada Februari 2023, insiden mengabarkan Lemonade perlahan masuk ke negara pemesan, lalu pada bulan April, mulai banyak influencer-influencer TikTok yang bermigrasi ke Lemonade dan membuat konten-konten jenis baru di sana.
Pada 9 Juni 2023, aplikasi ini sudah menduduki posisi ketiga top aplikasi gaya hidup gratis di Indonesia, dengan Jepang masih tetap menjadi pasar terbesar Lemonade dengan porsi 36,5% dari total unggahan aplikasi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal bisnis saya, yaitu dalam dunia ini, keragaman dan keberagaman merupakan ciri khas dari dunia ini, di mana banyak ditemukannya ragam budaya, tradisi, dan juga tren-tren. Dimulai dari makanan lezat hingga tempat-tempat wisata yang memukau dan juga tren-tren fashion yang menginspirasi gaya hidup unik masyarakat. Seperti tren-tren makanan dan minuman yang selalu menjadi sorotan, di mana masyarakat tidak hanya penasaran pada makanan dan minuman yang ada di negaranya sendiri, tapi mereka juga penasaran pada makanan-makanan minuman yang ada di negara lain yang sedang tren dan menarik di negara-negara lain. Lalu juga ada tempat-tempat wisata yang dikunjungi oleh warga lokal maupun mancanegara. Lalu ada dunia fashion yang selalu berubah dan berkembang dengan mengikuti tren yang terus berganti dari waktu ke waktu, dari catwalk hingga ke jalanan. Lalu mode juga merupakan cara mengekspresikan diri untuk mengikuti perkembangan zaman. Lalu kemudian ada tren kecantikan yang menjadi fokus utama bagi banyak orang, di mana tren kecantikan sendiri sekarang tidak hanya diikuti oleh perempuan, tapi juga diikuti oleh laki-laki, mulai dari make up hingga perawatan kulit atau skincare. Lalu ada tren-tren dunia otomotif dan tren-tren lainnya. Tren global yang terus berubah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dari fashion, teknologi, gaya hidup, dan juga makanan. Di mana pastinya masyarakat tertarik untuk mengikuti tren karena berbagai alasan, seperti contohnya keinginan sendiri untuk tetap relevan, eksplorasi hal baru, atau sekedar ingin merasa terhubung dengan komunitas yang lebih luas. Nah, di era digital ini, akses cepat ke informasi menjadi kebutuhan utama bagi banyak orang. Dan solusinya adalah sebuah platform digital yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Di sini diciptakannya sebuah platform digital bernama Glotris yang dapat mudah diakses oleh masyarakat untuk mengetahui apa aja sih hal-hal dan tren-tren menarik yang ada di dunia dalam era digitalisasi ini. Untuk visinya Glotris ini menjadi solusi untuk masyarakat agar dengan mudah mengakses informasi yang ada di dunia dengan memberikan berbagai tips, rekomendasi, dan juga pelayanan-pelayanan yang memudahkan penggunanya hanya dengan melalui teknologi digital. Untuk isinya sendiri, Glotris menyediakan berbagai segala informasi dengan terus up-to-date pada tren-tren yang ada di dunia, dengan memberikan peluang pada masyarakat untuk berbagi informasi kepada sesama, seperti tips, pengalaman, dan rekomendasi berbagai hal. Lalu Glotris juga menyediakan layanan jual beli, pakaian, dan lain-lain, dengan menyediakan layanan tur ke berbagai tempat wisata dan menghadirkan platform yang aman, mudah, dan praktis untuk diakses masyarakat dimanapun dan juga kapanpun. Lalu untuk tujuan, Glotris sendiri memberikan akses yang mudah dan cepat kepada masyarakat untuk mengetahui segala informasi, tidak terbatas oleh waktu dan lokasi, di mana masyarakat memungkinkan masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan mereka. Lalu bertujuan juga untuk menggunakan informasi tentang tren terkini untuk menginspirasi dan mendorong perkembangan gaya hidup baik secara pribadi maupun profesional. Sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu bertujuan juga untuk menjadi tempat masyarakat untuk mencari dan berbagai tips, saran, dan pengalaman dengan sesama, menciptakan lingkungan di mana kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dapat meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat. Lalu untuk manfaatnya sendiri, gratis bermanfaat bagi masyarakat yang dengan mudah mengakses berbagai informasi dan tren global dari dalam satu platform yang memungkinkan mereka untuk terus up to date. Lalu juga masyarakat akan menjadi lebih sadar dan terinformasi tentang hal-hal baru yang sedang berkembang di dunia. Lalu menjadi tempat bagi masyarakat untuk saling berbagi tips, rekomendasi, dan pengalaman yang menjadi pertukaran informasi yang bermanfaat antara sesama. Lalu masyarakat juga dapat dengan mudah menjual dan membeli berbagai barang seperti pakaian dan produk-produk lainnya, dan menciptakan pasar online yang nyaman dan dapat diandalkan. Lalu bermanfaat juga karena
Glotris ini menyediakan layanan tur ke berbagai tempat wisata, jadi memudahkan masyarakat untuk berpergian dan dan menjelajahi serta menikmati keindahan-keindahan berbagai destinasi wisata. Lalu platform Glotris ini platform yang aman dan mudah, praktis untuk diakses dimanapun dan kapanpun, sehingga masyarakat mendapat kemudahan dalam mencari informasi, terus berinteraksi, bertransaksi dalam satu platform digital yang menyatukan banyak pelayanan. Karena biasanya kan aplikasi itu hanya ada beberapa pelayanan, di mana akhirnya ketika masyarakat membutuhkan banyak pelayanan, mereka harus mendownload berbagai macam aplikasi. Nah, untuk Glotris sendiri, dia hanya memerlukan satu aplikasi yang menyediakan banyak layanan. Nah, sekian penjelasan saya tentang role model dan juga latar belakang dari proposal bisnis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.